Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 2. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Sebelum Ibu menyampaikan materi pelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita bisa anak-anak Ibu baca di samping Ibu. Sudah dibaca? Baiklah, materi kita hari ini adalah pembelajaran 2. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Mengapa persatuan dan kesatuan penting? Apa yang akan terjadi jika negara kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Ayo kita pelajari. Ayo membaca. Meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda, namun dengan semangat persatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah semboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan pada masa penjajahan. Kami berbeda, namun kami bekerja sama. Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain lompat karet, ada yang bermain petak jongkok, ada yang bermain congklak di selasar kelas, dan sebagian lagi ikut dalam permainan rangku alu. Edo, Dayu, Siti, Udin, Beni, dan Lani memilih ikut permainan rangku alu bersama beberapa teman lain. Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar ruangan. Baru beberapa hari yang lalu, teman baru mereka, Yanes, yang memperkenalkan permainan ini. Yanes berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari di sana. Edo, Dayu, dan teman-teman di SD Nusantara senang sekali mengenal permainan baru ini. Seru dan menantang, kata mereka. Anak-anak di SD Nusantara justru gembira menyambutnya. Perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama tidak mereka anggap sebagai masalah. Semuanya akrab bermain bersama. Pernah sekali waktu ketika Edo bercanda akrab dengan Siti dan Dayu. Hendra berkomentar, "Ih, Dayu, mau-maunya kamu bermain dengan Edo yang berkulit hitam. Nanti kulitmu yang putih tertular hitam loh," ejeknya. "Ah, aku tak pernah pusing dengan warna kulit, tak pernah pusing dengan asal daerah. Aku dan Siti pun berbeda. Aku anak Bali, Siti anak Sumatera. Tetapi kami saling memahami. Pertemanan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu." Hendra, balas Ayu dengan tenang. Hendra pun terdiam. Sesungguhnya ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan temannya yang berbeda asal. Begitulah gambaran keseharian di SD Nusantara. Anak-anak tetap rukun, bekerja sama, dan bersatu walaupun mereka berbeda-beda. Wawasan mereka semakin kaya karena mengenal adat dan bahasa daerah lain. Semakin kaya dengan bermain bersama aneka permainan tradisional. Rangku alu, bentik, gobak sodor, atau cingciripit menjadi perekat yang menyenangkan. Sekarang, kerjakan tugas yang Ibu berikan. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan cerita yang Ibu bacakan tadi, dan silahkan jawab di kolom komentar di bawah. Tahukah anak-anak Ibu bahwa kerjasama dan persatuan juga penting ketika kamu menampilkan tari secara berkelompok? Apakah anak-anak Ibu masih ingat tentang pola lantai ketika menari? Ada pola lantai horizontal, ada pola lantai vertikal,
ada pola lantai melengkung, zigzag, dan lain sebagainya. Sekarang, anak-anak ibu akan menerapkan pola lantai tersebut dalam tari indang yang berasal dari Sumatera Barat. Dan sekarang, amatilah pola lantai dalam tari indang. Sekarang ibu mau bertanya, pola lantai apa yang digunakan pada tari indang? Yuk, siapa yang tahu? Pola lantai yang digunakan pada tari indang adalah, ya benar, pola lantai horizontal. Uraian gerakannya, tangan kiri menumpu tangan kanan membentuk sudut siku-siku sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi tuk. Dilakukan bergantian selama 3 kali. Kemudian tangan kanan diayunkan ke arah kiri sehingga posisi tangan kanan menumpu tangan kiri. Uraian gerakan yang kedua, tangan kanan ke depan kemudian memukul lantai bagian depan badan, sedangkan tangan kiri ke belakang kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku, tangan kiri menumpu tangan kanan. Uraian gerakan yang ketiga, tangan kiri ke depan kemudian memukul lantai bagian depan badan, sedangkan tangan kanan ke belakang kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kiri dan kanan ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku, tangan kanan menumpu tangan kiri. Pada gerakan yang keempat, ulangi gerakan nomor 2. Pada uraian gerak nomor 5, ulangi gerakan nomor 3. Uraian gerak nomor 6, posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Uraian gerak nomor 7, posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Uraian gerak ke-8, ulangi gerakan nomor 6. Uraian gerak nomor 9, ulangi gerakan nomor 7. Uraian gerak ke-10, posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas paha kiri, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Uraian gerak ke-11, posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Ampun jo maaf oi kami tuhunkan padodun sana ale ala tibo samuila salam oi kami ucapkan kami ba indang nan mudo-mudo indang kadi tarikan sangat bajawe onde ganti berganti lagulah indang kami nyanyikan supaya sana onde bantu kau
Sekarang bisa kamu praktikkan pola lantai dari tari indang. Apabila ada kesusahan, bisa kamu bertanya kepada kedua orang tuanya di rumah ya. Selamat mencoba. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk lebih memahami materi yang telah Ibu sampaikan, bisa anak-anak Ibu baca buku di rumah lagi, atau tidak mengerti juga bisa diputar-putar lagi video yang Ibu berikan. Jika tidak paham lagi, bisa tanyakan kepada kedua orang tuanya, kakak atau abangnya di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.